Shalom Kemers, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi beribadah di hari Minggu yang luar biasa ini. Bagaimana kabar dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Setiap hari dari Senin sampai hari Minggu kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Doa pagi ini dilakukan di rumah kita masing-masing. Mari sama-sama kita menaikkan doa kita untuk pelayanan di Gereja Kabar Baik, Sekolah Kabar Baik, juga untuk bangsa kita Indonesia. Lalu pada malam harinya setiap hari Senin sampai Jumat kita ada menara doa. Dan puji Tuhan, menara doa sudah kembali diadakan secara onsite yang dilakukan jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu ada menara doa yang dilakukan secara korporat jam 7 sampai jam 8 malam, juga dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A. Hari Sabtunya kita ada ibadah khusus anak-anak, yaitu ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan jam 4 sore. Ibadah Sabtu Ceria ini dilakukan secara onsite. Namun Bapak Ibu, jika anak-anaknya tidak bisa mengikuti ibadah Sabtu Ceria secara onsite, dapat mengikuti ibadah Sabtu Ceria melalui tayangan streaming YouTube GBI Kabar Baik. Dan pada malam harinya setiap hari Sabtu jam 7 malam, kita ada doa malam yang dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A. Hari Minggu kita akan kembali beribadah. Ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama yaitu ibadah Family Community yang dilakukan jam 9 pagi di Ruko Blok G nomor 7A. Lalu ibadah raya kedua yaitu ibadah Youth Community yang dilakukan jam 11 siang. Dan ibadah raya ketiga, ibadah Junior Community, dilakukan jam setengah 4 sore. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite, dapat mengikuti ibadah melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik jam 1 siang. Ada yang menarik yaitu untuk para wanita single usia 20 tahun ke atas dan belum menikah, karena akan diadakan camp pembinaan wanita bijak single di tanggal 9, tanggal 16, dan tanggal 23 September di Ruko Blok G nomor 7A. Bagi teman-teman wanita yang rindu untuk mengikuti camp pembinaan wanita bijak single ini, dapat menghubungi Saudari Rosa untuk pendaftaran atau informasi lainnya. Juga ada pembinaan modul 2 WB Ibu yang dilakukan setiap Sabtu kedua di Ruko Blok G nomor 7A jam 8 pagi. Dan khusus Bapak-Bapak, kita juga ada pertemuan Kompas Bapak yang dilakukan setiap minggu kedua setelah ibadah raya pertama. Setelah ibadah, kita juga akan memberikan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Untuk rekening pembangunan rumah Tuhan dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah dan menerima jamahan dan lawatan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Shalom. Shalom juga saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari yang menghadiri ibadah secara online. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik, bahwasannya kasih setiamu selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat di hidup kami Tuhan.
Terima kasih untuk setiap karunia Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dalam hari-hari kami. Betapa kami melihat perbuatan tangan Tuhan ajaib, perbuatan tangan Tuhan besar, pertolongan tangan Tuhan dekat atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap hal yang sudah Tuhan lakukan untuk hidup kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan layak untuk dipuji, Tuhan layak untuk disembah. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama datang kepadamu Tuhan. Kami mau sama-sama membawa pujian kami. Kami mau sama-sama membawa penyembahan kami. Sebab kami tahu Tuhan layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biar Tuhan yang bertahta. Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan yang bertahta, kerajaan-Mu bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabarnya kita pada pagi hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama imani bahwa kita punya Tuhan yang perkasa. Amin. Kita punya Tuhan yang perkasa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Sambil goyang badannya ke kanan kiri yuk. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, sebab Dia Allah yang perkasa. Tuhan yang perkasa, sanggup bangkitkan. Amin Tuhan. Pengharapanku, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan bahwa Kau dahsyat, dahsyat.
nama Tuhan. Kita mau sama-sama bangkitkan iman kita setiap kita karena Tuhan besar di dalam kita. Amin. Tuh ada Tuhan yang besar di dalam kita. Amin. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Kau besar di dalam kami Tuhan. Mari sama-sama serukan. Serukan sekali lagi yuk. Sekali lagi sama-sama. Mari kita sama-sama melangkah.
bilang Allah kita Allah yang hebat. Allah kita Yes. Allah yang hebat. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang menyertai setiap kami hingga hari ini. Tuhan yang menuntun setiap kami. Sekalipun segala sesuatu dapat berubah, tapi Tuhan dalam kesetiaannya tidak akan pernah berubah. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kau telah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari lebih lagi naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya
menguatkan kita dan membawa kita datang kepada Tuhan. Betapa kami bersyukur, kami bersyukur. Mari nyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, bahwa Dia Allah yang menyertai, Dia Allah yang menuntun, Dia Allah yang menyertai dalam hidup kita. Beri kekuatan dalam segala perkara yang kami hadapi. Iman kami diperkuat, roh kami semakin menyala di dalam-Mu, di dalam-Mu, dan kesetiaan-Mu menguatkan kami. Sungguh Kau Allah yang setia. Kesetiaan-Mu akan janji-janji-Mu dalam hidup kami membuat iman kami semakin diperkuat, dan semakin diperkuat. Bahwasanya Allah berkuasa untuk melaksanakan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Saya mengajak jemaat Tuhan kita berdiri di hadapan Tuhan. Sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau katakan rasa syukur kami. Rasa syukur kita bahwa Dia Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Sampai selamanya. Amin. Sampai selama-lamanya Engkau satu-satunya. Amin. Sampai selama-lamanya Engkau satu-satunya. Kami percaya Tuhan, sampai selama-lamanya Engkau satu-satunya Tuhan bagi hidup kami. Sekalipun tubuh kami harus lenyap, sekalipun banyak hal yang menghalangi kami untuk datang sama Tuhan dan setia sama Tuhan, kami mau berkata pagi ini Engkau satu-satunya Tuhan buat hidup kami. Tidak ada yang pernah menggantikan Engkau dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat karya yang begitu besar yang Tuhan sudah buat hidup kami. Terima kasih buat pertukaran di kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa di surga, hari ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami mau buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau berkarya, untuk Engkau menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar, bahkan sudah bukan saja mendengar tapi kami belajar. Dan kami juga mau melakukan. Sebab itu hari ini Tuhan, kami percaya ini rumah-Mu dan Kau sudah ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Berkarya penuh atas kami. Biar pengertian firman-Mu hari ini membukakan setiap pola pikir kami yang salah. Hamba berdoa hari ini setiap pikiran-pikiran kami, tembok-tembok yang dibangun oleh kekuatan pikiran kami, bahkan yang sudah bertahun-tahun itu menjadi prinsip hidup kami. Dan ternyata itu prinsip yang salah Tuhan. Hari ini kami mau taruh di bawah kaki Tuhan. Kami hanya mau tunduk kepada satu prinsip, yaitu prinsip kebenaran firman Tuhan. Tidak yang lain Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan pesan Tuhan hari ini dengan bahasa yang paling sederhana. Supaya firman-Mu yang berkuasa itu, kebenaran itu ada di tempat ini. Dan kami percaya bahwa setiap kebenaran yang disampaikan akan memerdekakan hidup kami. Sebab itu Tuhan pakai lidah bibirku Tuhan. Roh Kudus, ini waktu-Mu untuk menghampiri setiap hati-hati yang ada di tempat ini maupun yang hari ini ada di ibadah online. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siap terima firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap terima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk semua. Boleh kasih tepuk tangan buat tim pujian penyembahan. Luar biasa ya. Kenapa? Karena saudara belum ada, mereka sudah ada pasti di sini. Ya, mereka memberikan waktu yang lebih ya buat kita semua dan hari ini melayani Tuhan dengan baik. Hari ini mungkin saya ingin memperkenalkan nama. Kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali lihat saya Ciko Kalalu, saya bersama dengan istri saya hari ini hadir. Ya, kami melayani Tuhan di Gereja Oikos Indonesia, Jemaat Light Salt yang ada di Galaksi. Ya, jadi saya bersuka cita dan terima kasih buat Pak Tamto dan Ibu Mari yang hari ini memberikan kehormatan buat saya untuk ada di tempat ini ya. Dan wow, waktu tadi saya datang saya melihat karya Tuhan yang luar biasa buat gereja ini ya. Dulu terakhir masih di sini ya Pak, masih satu ruko gini ya. Sekarang wow ya. Coba bilang sama kanan kirinya, wow gitu dong ya. Wow itu maksudnya kita kagum sama karya Tuhan, amin. Ya, saya mendengar bagaimana perjalanan gereja ini dan sekolah ini. Ya, saya mohon maaf juga Pak Tamto waktu itu kita nggak bisa hadir pas acara kemarin itu. Ya, jadi luar biasa karya Tuhan. Saudara percaya karya Tuhan nggak berhenti buat gereja ini dan sekolah di tempat ini, amin. Yakinkan dan saya percaya bahwa dia terus akan berkarya bagi gereja ini dan pelayanan di tempat ini. Amin. Saudara mau support terus? Ya saya tadi sempat ngobrol sebentar saja sama Pak Tamto Bu Mari di bawah. Luar biasa banget ya. Sebenarnya memang kerinduan istri saya juga untuk dia punya bukan sekolah lah masih PAUD gitu ya. Itu kerinduan istri saya juga. Tapi ya kita masih terus berdoa, cari caranya dan lain sebagainya. Dan mesti harus belajar banyak dengan Pak Tamto dan Bu Mari ini ya. Supaya kita bisa, dan saya sangat setuju Pak. Tadi apa yang kita obrolin di bawah itu memang jadi satu hal yang perlu kita lakukan buat gereja di hari-hari ini dan masa depan tentunya, amin. Baik, kita akan melihat belajar dari firman Tuhan. Ya saya senang pakai kata belajar, kenapa?
Karena kalau dengar, kadang-kadang cuma dengar aja. Tapi kalau belajar, mungkin sebagian saudara ada yang mencatat. Mungkin sebagian saudara ada yang foto, bukan foto saya, tapi foto foto slide-nya atau apa ya untuk mengingatkan kita. Itu belajar. Ya, karena kalau saudara hanya dengar, kadang-kadang belum masuk. Kalau kuping kanan, kuping kiri mending. Ya, cuma masuk kuping kanan, mental atau nggak sempat masuk malah gitu. Ya, itu saya mau hari ini kita sama-sama belajar. Ada yang bilang amin? Mari sama-sama kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang jagalah hati. Sama-sama kita bilang jagalah hati. Ya, kenapa harus dijaga? Ini hati penting banget. Bilang sama kanan kirinya hati penting. Ya, kenapa? Karena hati itu hal yang rapuh, benar nggak? Ya, hati itu fragile banget gitu. Saudara kalau misalnya masuk bandara ya, bilang tolong tempelin stiker fragile di sini gitu ya. Karena hati itu sangat rapuh ya. Hati itu adalah tempat di mana penentu kita bisa bersuka cita atau tidak. Amin. Nah, sebab itu mari saya mau ajak saudara baca firman Tuhan ini Amsal 4 ayat 23. Sama-sama dengan suara yang keras kita baca 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang pertama, kenapa penting? Karena dari hati terpancar kehidupan. Saudara, kalau saudara artinya apa terpancar kehidupan? Artinya dari hati kita, maka akan keluar setiap tindakan ataupun ucapan yang dari sanalah akan memancarkan kehidupan. Ya, harusnya memancarkan kehidupan, begitu maksudnya. Ya, tapi ada banyak juga bukan kehidupan yang memancar. Nah, ini yang menjadi problem. Ya, jadi dari hati kita itu bisa terpancar kehidupan atau bisa terpancar hal yang bukan kehidupan. Ya, maka dari mulut ini bisa membangun atau bisa meruntuhkan. Amin. Ya, saudara, kalau dengar orang yang, makanya bilang kalau mau jadi orang sukses, bergaullah sama orang yang sukses gitu ya. Kalau mau menjadi orang yang positif, bergaullah dengan orang positif. Karena kalau saudara ada di tengah-tengah orang yang tidak membangun hidupmu, engkau ada di dalam komunitas yang tidak membangun hidupmu, maka itu akan menjadi masalah buat kita. Amin. Kenapa? Karena ada banyak hal yang kita dengar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, makanya saya selalu berdoa sama Tuhan karena begini. Ada banyak prinsip-prinsip hidup kita yang selama ini berpuluh tahun sudah mengkristal dalam otak kita. Dan itu menjadi sadar atau tidak, itu menjadi prinsip hidup kita. Padahal nggak sesuai sama firman Tuhan. Saya ambil contoh singkat aja, simple aja. Saudara pernah dengar kata-kata ini? Lo jual, gue beli. Gitu kan? Lo jual, gue beli. Ya, kalau lu bisa baik sama gue bisa jauh lebih baik. Tapi kalau lu jahat sama gue bisa lebih jahat dari lu. Sering dengar prinsip itu? Nah, jangan-jangan kita punya prinsip yang itu tuh. Ya, oh lu baik sama gue bisa lebih baik dari lu, men. Tapi kalau lu jahat sama gue, waduh, gue bisa jauh lebih jahat dari lu. Firman Tuhan ajarin enggak gitu ajarinnya kan? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Gitu ya, itu yang firman Tuhan ajar. Oke, mari kita kembali ke ayat ini. Ya, kenapa penting banget hati? Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Ya, penentunya ada di dalam hati. Ya, nah, mari saya mau ajak saudara melihat hari ini bahwa Tuhan bilang gini, jagalah hatimu. Ini kata perintah kan ya, jagalah hatimu. Ya, dengan apa? Segala kewaspadaan. Nah, saya mau ajak saudara melihat apa arti kewaspadaan. Kenapa hati, seperti di awal saya bilang hati itu sangat fragile, sangat mudah rapuh, sangat mudah hancur. Sebab itu harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Apa arti waspada? Saya mau ambil satu supaya saudara lebih mudah untuk menggambarkan apa itu waspada. Ya, nah ini dia. Saudara, kalau ada buronan teroris, kalau ada buronan
kalau ada buronan polisi atau apapun yang lagi dicari-cari, ya kita tahu lah. Yang paling inget itu apa? Dokter Asari itu apa dulu tuh ya? Wah, saudara, kalau saudara ingat dia ditangkap di daerah Jawa kok, di daerah Malang atau saya lupa. Nangkep hanya berapa orang? Satu, yang namanya Dokter Asari, satu doang. Yang datang berapa banyak? Nggak tahu se-Indonesia kali itu ya. Nggak tahu berapa kompi yang datang. Padahal cuma nangkep satu yang namanya Dokter Asari. Waktu itu saya ingat banget. Sampai ada siaran langsungnya. Bayangin. Ya, cuma nangkep satu orang yang datang pakai tank. Ya, pakai alat berat. Wah, segala macam deh. Ya, segala kekuatan segenap. Kekuatan TNI, Polri itu semua dikerahkan. Cuma nangkep satu orang yang namanya Dokter Asari. Dan waktu ketangkep. Ya saya lupa Dokter Asari itu ditembak apa ketangkep ya. Ya, pokoknya kalau ada buronan yang semodel Dokter Asari dan ketangkep. Saudara, saya mau tanya, yang kawal dia 2 orang, 3 orang? Atau banyak? Banyak banget, bukan banyak banget. Cuma nangkep satu orang seperti Dokter Asari. Harus banyak banget yang nangkep, dan begitu udah ketangkep, dia harus dikawal begitu rupa. Dan mengawalnya pasti melebihi presiden kayaknya ya. Ya, melebihi presiden, dia dikawal wah begitu rupa. Ya, saya mau kasih lihat satu lagi. Oh, ini lagi tidur apa salah ngambil gambar saya? Kok lagi tidur sih? Enggak lah, dia lagi berdoa saya rasa itu ya. Lagi pagi-pagi belum sempat doa, dia jaga doa. Nah, ini di istana presiden. Saudara, kalau ke istana presiden, ya, pengawal-pengawal istana presiden itu kayak patung. Benar nggak? Saudara ajak ngobrol belum tentu dia mau jawab. Saudara kritikin dia nggak bakal ketawa. Ya, nah ini nggak bakal ketawa dia mah. Udah pasang muka garis, saudara mau ngelawak, saudara mau stand up komedi di depan dia nggak bakal ketawa. Yang ada saudara ditembak duluan gitu kan. Jangan berani-berani mendekat istana presiden terus saudara pakai sesuatu yang mencurigakan atau bahasa mencurigakan ditembak duluan gitu ya. Nah, mereka pengawal-pengawal yang sigap dan gak akan bergerak sedikit pun dan dia akan sangat sigap. Dan saudara jangan pikir masuk ke istana presiden gampang. Saudara kalau gak diundang bisa masuk? Jangankan saudara. Menteri aja kalau gak diundang, gak ada appointment, gak ada janji sama presiden, dia bisa datang? Gak bisa lah. Ada janji gak ya? Nah, ya entah sekretarisnya atau siapanya gitu kan. Sekarang pendeta-pendeta besar kalau pakai sekretaris mau ketemu, ada janji gak ya? Gitu kan. Oh gak bisa, Bapak sibuk. Ya, wah jangan apalagi presiden. Jadi mereka menentukan kalau lu ada janji, lu memang ada appointment dilihat. Oh iya, oke ada appointment. Oke boleh ketemu. Tapi kalau saudara gak ada janji, jangan harap bisa masuk. Ini yang saya bilang dengan segala kewaspadaan. Jadi engkau harus menjaga hatimu seperti demikian. Engkau harus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya bantu saudara untuk mengerti kata kewaspadaan. Saudara harus benar-benar sigap. Saudara harus seperti prajurit. Saudara harus seperti pas pampres. Saudara mesti seperti orang yang menangkap tadi teroris tadi. Dengan segala kewaspadaan. Saudara harus wah, mereka akan sigap, pokoknya nggak bisa meleng sedikit. Itulah kewaspadaan. Jadi saudara, kalau engkau mau dari hidupmu terpancar sebuah kehidupan, engkau harus menjaga sumbernya yaitu hatimu. Dan menjaganya dengan apa? Dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kesigapanmu, engkau nggak bisa meleng, engkau nggak bisa sembarangan. Engkau harus betul-betul sigap menutup segala sesuatu di dalam hatimu. Kenapa? Karena ini fragile banget. Ini gampang retak, gampang rapuh. Ya saya mau bilang saudara. Engkau yang menentukan apa yang bisa masuk ke dalam hatimu dan apa yang tidak bisa masuk ke dalam hatimu. Iya, terima kasih. Waduh dibukain lagi. Kasih ya.
Saudara, engkau yang bisa menentukan, engkaulah penentu. Apa yang boleh masuk ke dalam hatimu dan apa yang tidak boleh masuk ke dalam hatimu. Seperti pengawal tadi kan, di sana kepresidenan. Dia akan lihat, oh ada janji Pak, oke silakan masuk. Oh nggak ada janji, sekalipun menteri, sekalipun anaknya Pak Jokowi. Kecuali dalam kunjungan kekeluargaan ya, keluarganya. Tapi kalau dalam tugas kenegaraan, kalau dia nggak sekalipun anaknya saya rasa nggak bakal bisa masuk. Oh sorry, lu nggak ada janji nggak bisa. Jadi yang saya mau bilang begini, engkaulah yang menentukan apa yang boleh masuk ke dalam hatimu dan apa yang tidak boleh masuk ke dalam hatimu. Bukan orang lain yang menentukan. Amin. Karena hati kita yang harus jaga. Siapa yang harus jaga hati kita? Kita, bukan orang lain. Saudara gak bisa bilang gini, aduh lu jangan sakitin gua dong. Aduh ngomongnya yang benar dong. Aduh ngomongnya jangan kasar dong. Aduh kenapa sih kok gak bisa bilang setiap ketemu, hai apa kabar, God bless you. Kenapa sih gak bisa ngomong begitu? Saudara mulai komplain dengan orang-orang yang berusaha menyakitimu. Benar? Padahal yang disuruh jaga hati siapa? Kita, bukan orang lain yang jaga hatimu. Jaga perasaan saya dong. Oh, no. Lu jaga perasaan gua kek kalau ngomong, no. Gak bisa. Engkau yang harus jaga hatimu. Karena engkau yang menentukan apa yang boleh masuk dan apa yang tidak boleh masuk ke dalam hatimu. Amin. Oke. Sekarang saya mau saudara ngobrol 1 menit aja. Kalau kau duduknya suami istri atau sebelah kanan kirimu, coba ngobrol sama bilang menurut kamu mah Pak, apa yang gak boleh masuk ke dalam hatimu? Ayo coba. 1 menit aja coba. Ayo. Menurut kamu apa yang gak boleh masuk ke dalam hatimu? Ya, oke. Yuk. Ya. Apa yang gak boleh masuk? Tagihan. Tagihan gak boleh masuk ya Pak. Apalagi debt collector ya. Oke. Well hari ini saya mau bilang gini. Saudara nanti lanjutkan di rumah. Ya, lanjutkan di rumah. Coba sharing gini, tanya. Apa yang gak boleh masuk ke dalam hatimu, Ma? Apa yang gak boleh masuk ke dalam hatimu, Pak? Ya, tanya sampai supaya engkau menjadi alat pengingat buat pasanganmu. Ya Pak kamu itu kemarin ngomong loh, yang gak boleh masuk ke dalam hatimu ini. Emang kemarin kamu ngomong loh, apa yang gak boleh masuk ke dalam hatimu. Ya, supaya kita mengingatkan bahwa kita harus menjaga hati kita. Amin. Sebab itu saya mau bilang kita yang harus menentukan apa yang boleh masuk dan apa yang tidak boleh masuk. Menurut saudara secara simpel, secara singkat, apa yang gak boleh masuk ke dalam hatimu? Apa yang gak boleh? Atau lebih gampang saya ganti pertanyaannya. Apa yang boleh masuk ke dalam hatimu? Kasih, damai sejahtera, betul? Sukacita. So, yang gak boleh masuk apa jadinya? Sebaliknya gitu ya. Yang tidak mendatangkan damai sejahtera, yang tidak mendatangkan sukacita gitu kurang lebih ya. Saudara mesti betul-betul menjadi penentu mana yang boleh masuk, mana yang verboden, mana yang boleh masuk. Damai sejahtera, oke silakan masuk. Ya kan? Sukacita, welcome. Kasih, welcome. Sakit hati, no way. Kepahitan, no way. Marah, no way. Kecewa, no way. Amin. Ya, nah, mari kita mau ajak saudara melihat betapa pentingnya menjaga hati. Ini cerita tentang Kain dan Habil. Ya, saya baca buat saudara Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya.
Saudara, kalau saudara nggak jaga hati, maka dosa akan berkuasa dalam hidup kita. Betul? Amin? Sebab itu engkau harus jaga hatimu supaya engkau yang harus berkuasa atas dosa itu. Makanya banyak kenapa kita suka kalah sama dosa. Karena kita nggak berkuasa atas dosa itu. Kenapa kita nggak berkuasa atas dosa itu? Karena kita nggak jaga hati kita. Saudara, saya mau cerita sedikit tentang ayat ini. Saudara sudah tahu bagaimana Kain lalu membunuh Habel ya. Karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Sebenarnya saya lagi coba cari literasi yang tepat dengan kata diindahkan. Diindahkan itu kalau saya lagi pikir-pikir sebenarnya bukan ditolak ya. Tapi dicuekin. Gitu. Anyway, nanti saya lagi coba cari kata yang tepat. Tapi yang saya mau kasih tahu begini. Waktu persembahan Kain tidak terima, lalu dia ngambek lah istilahnya, ngambek sama Tuhan. Lalu Tuhan datang, hei Kain, kenapa lu ngambek? Gitu kurang lebih ya. Kenapa hatimu panas? Ya, muka lu kayak seribuan yang dibejek-bejek recek terus ada di kantong kolektor. Nggak ada di sini saya yakin. Udah nggak ada ya. Yang patimura gitu itu suka bikin sobek kantong kolektor, Bapak Ibu ya. Jangan yang patimura, nanti patimura tuh suka sobek kantong kolektor. Ya karena dia bawa itu kan, bawa bawa golok ya kan. Jangan yang patimura ya, apalagi yang monyet. Aduh itu menghina banget itu ya. Aduh monyet lagi gitu kan. Udah nggak ada kayaknya monyet tuh udah nggak ada ya. Nah Tuhan datang gini, hai Kain, kenapa hatimu, lihat awalnya apa? Hatimu yang panas duluan. Bukan, Tuhan gak tanya kenapa muka lu kusut. Enggak. Tapi di awal itu lagi, kenapa hatimu panas dan muka lu kusut. Ya, lihat hatimu panas. Hati-hati saudara. Orang yang hatinya gak benar. Saya mau kasih tahu apa dampak dari hati yang gak benar. Ya, pastinya Kain melakukan pembunuhan. Dan saya mau kasih tahu gini, setelah ayat 7 ini, kan Kain tanya ya. Tuhan kan tanya sama Kain kan. Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Terus Tuhan kasih tahu tuh. Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik, bla 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 bla. Kalau ada kalimat pertanyaan harusnya dijawab kan? Ya. Kalau saya tanya, apa kabar? Kabar baik. Wah itu keren banget. Ya, memang kabar baik gitu kan. Nah, saudara, saya mau kasih tahu. Kain gak jawab pertanyaan Tuhan. Kalau saudara baca ayat 8-nya, dia langsung hampiri Habel. Dia langsung hampiri Habel. Ayo kita ke lapangan gitu ya, ke padang. Lalu dia dibunuh di situ. Saudara, kalau saja Kain melakukan komunikasi sama Tuhan. Dia bilang gini, ya lo habis rese sih Tuhan. Gitu misalnya contoh ya pakai bahasa anak sekarang. Abis lu gitu sih, kenapa persembahan Habel diterima gua enggak? Kenapa lu nyuekin persembahan gua? Menurut saudara Tuhan akan jelasin enggak kenapa? Oh dia akan kasih tahu. Ya habis lu begini sih persembahannya. Lu gini sih, coba lu besok bawa yang. Saudara, semua bisa diperbaiki betul? Kalau dia komunikasi Tuhan kasih tahu besok-besok kok bawa persembahan tuh. Apa Tuhan hukum Kain waktu persembahannya gak diterima, diindahkan? Enggak dihukum. Gak dihukum, gak langsung jadi tiba-tiba mati, enggak. Tapi Tuhan tanya kenapa? Kalau dia lakukan komunikasi sama Tuhan, ya habis lu begini sih, begini Tuhan. Oke. Oh enggak, lu harusnya begini. Kalau kasih persembahan tuh begini. Oke siap, bos. Lalu Kain memperbaiki dong, harusnya kan persembahannya. Selesai perkara. Tapi karena hatinya Kain panas. Saudara, kalau saudara hatinya panas, saudara gak bisa komunikasi. Suami istri, kalau engkau punya hati yang panas, engkau gak bisa komunikasi. Engkau gak bisa menyelesaikan masalah. Karena hatimu panas. Ya. Nah jadi hari ini yang saya mau kasih tahu, jaga hatimu. Jangan sampai engkau hatimu
masuk hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Saudara nanti bisa baca di rumah Kisah 5 ayat 3. Ini tentang Ananias dan Safira. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Saya mau kasih lihat saudara ketika saudara nggak jaga hati. Ketika kita nggak jaga hati kita, sama aja membiarkan iblis menguasai hati kita. Ya, oke. Waktu saya, oke. Nah, saudara, ada begitu banyak yang akan menyerang hati kita. Saudara boleh sebutkan apapun itu banyak banget. Ya, perkataan suami yang nggak ngenakin, perkataan tetangga yang nggak ngenakin, perkataan perlakuan teman-teman kerja saudara, teman bisnis saudara, apapun itu saudara bisa sebutkan. Dan itu sedang mengattack engkau, sedang menyerang engkau. Tanpa saudara sadari atau tidak, sering banget hal itu menyerang kita. Amin? Sering banget. Tapi yang saya mau kasih tahu gini, menjaga hati, pasang ini. Tembok, pasang hal yang tadi saya bilang. Apa yang boleh masuk dan apa yang gak boleh masuk. Jangan biarkan itu menembus hatimu. Jangan biarkan itu nyelonong begitu aja masuk ke dalam hatimu. Ini verboden. Sakit hati no. Kepahitan no. Tersinggung no. Ya, sehingga apa? Sehingga kita yang harus menjaga, bukan orang lain. Jadi saudara jangan usah bilang, lu jaga perasaan gua dong. No. Bukan orang lain tugas yang menjaga hati kita. Bukan tugasnya orang lain menjaga perasaan kita. Karena firman Tuhan dengan jelas bilang gini, jagalah hatimu. Bukan bilang begini, jagain hati temenmu. Enggak. Tapi Tuhan bilang gini, jagalah hatimu. Kita yang punya tugas menjaga hati kita. Kita gak pernah bisa mengkontrol setiap apa yang orang akan lakukan buat hidup kita kan? Kita gak bisa. Tapi yang bisa kita kontrol apa? Respon kita. Sebab itu jaga hatimu. Ya jangan biarin masuk yang akan menghancurkan hatimu. Amin. Bagaimana caranya? Yang terakhir. Bagaimana caranya? Mari kita baca Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Saya gak tulis di sini. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan bilang begini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saya mau kasih tahu saudara kondisinya waktu itu. Singkat saja, banyak bangsa Israel waktu itu mati dengan ular ya, digigit ular segala macam. Ya. Nah, singkat cerita bahwa akhirnya Musa datang sama Tuhan bagaimana? Lalu Tuhan suruh dia buat ular tembaga ini. Nah, ini menarik, saudara. Waktu buat ular tembaga itu perintah Tuhan begini. Kalau ada yang digigit ular, jangan lihat langsung lihat kemana? Ke tiang itu, ular tembaga itu. Saudara pernah pikirkan bagaimana bangsa Israel waktu perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, mereka berpindah-pindah kan? Kemahnya, pindah-pindah. Dan saudara bisa bayangkan kan? Sekian, saya nggak tahu jumlahnya berapa ribu orang atau apapun, segitu banyaknya di padang yang sangat luas. Taruh tiang itu. Dan gini, bangsa Israel butuh latihan. Bilang sama kanan kirinya, butuh latihan. Kenapa? Oh iya, saudara saya mau tanya, kalau saudara digigit nyamuk di paha, saudara mata saudara ngeliatnya kemana? Digigit nyamuk nih di paha. Saudara gini nggak? Gue digigit gitu, padahal gigit di sini. Saudara gigit di tangan, saudara nggak bisa gini. Digigit, enggak kan? Otomatis refleks kita, dia akan lihat di tempat yang digigit. Itu nyamuk, saudara. Ini ular, bukan ular tangga. Ular beneran, saudara. Saudara bayangkan, saudara baru digigit nyamuk yang kecil. Sakit kan? Dikit. Nggak usah, saudara dihinggapi lalat deh.
Sakit nggak? Enggak kan? Tapi saudara begitu lagi makan atau ada yang di sini, saudara kan akan begini, nggak begini. Ih, apaan sih nih? Gitu. Padahal di sini nggak mungkin. Apalagi ular yang gigit. Saudara, bangsa Israel saat itu setengah mati latihannya. Karena begitu mereka digigit di sini, mereka harus cari apa? Di mana tiang itu ditaruh sama Musa. Ibu-ibu lagi nyuci, tahu-tahu digigit. Mana tuh tiangnya? Bahkan mungkin dia nyucinya di sini, kalau dia tiangnya tahu di situ, dia begini aja udah deh. Daripada gue begitu gigit, lihat tiang. Maka tetap hidup. Saudara, saya mau bilang bahwa tiang itu sebenarnya melambangkan salib. Amin. Ya. Saudara sadar nggak bahwa tiang yang tadi ada ularnya itu zaman sekarang masih ada loh. Lambang apotik. Ayo, saudara benar nggak? Lambang apotik kan? Makanya itu obat. Makanya apotik itu jadi obat. Obatnya itu waktu itu. Ya, lambang apotik itu. Jadi bayangin saudara, tiangnya itu bahasa Israel itu berkemah di mana-mana. Begitu digigit mereka harus cari tiang itu di mana. Itulah lambang salib. Saya mau kasih tahu saudara caranya supaya engkau menjaga hatimu. Ketika ada sesuatu yang menggigit hatimu. Obatnya apa? Pandang salib. Saudara, bulan ini sampai Desember, saya di jemaat kami, saya memutuskan untuk akan banyak ngomong tentang salib. Karena udah gak banyak lagi. Gereja cuma ngomong salib itu cuman Paskah. Saudara, kalau engkau hatimu mulai diserang sama ular itu, engkau sakit, jangan lihat tempat digigitnya. Tapi engkau mulai pandang apa? Salib Kristus. Engkau harus mulai pandang salib Kristus. Ketika ada suamimu menyakitimu, saudaramu menyakitimu, jangan lihat tempat sakitnya. Tapi engkau harus memandang apa? Salib Kristus. Karena di sana ada kemenangan. Di sana ada kesembuhan. Kalau engkau lihat tempat engkau digigitnya, maka hatimu akan mulai dikuasai oleh iblis. Maka engkau akan berpikir, oh iya lihat nanti loh ya. Gue punya kesempatan, oh iya gue sekarang bisnis gue lagi jatuh aja. Coba lo ntar ya, bisnis gue mulai bangkit. Kalau saudara mulai ingin bangkit bisnismu, engkau termotivasi dengan motivasi yang salah. Engkau mau membuktikan kepada orang lain. Lu remehin gue satu kali lu lihat. Wah saudara mulai rajin bisnis. Engkau mulai cari uang. Wah engkau mulai meninggalkan. Akhirnya gitu kan. Meninggalkan jam-jam persekutuanmu. Kenapa? Engkau cari uang. Demi apa? Engkau mau membuktikan kepada orang yang menyakitimu. Engkau ingin membuktikan kepada orang yang meremehkanmu. Supaya engkau gak diremehkan lagi. Hatimu mulai dikuasai oleh iblis. Engkau mulai membuktikan sama orang lain. Supaya suatu hari lu gak bisa meremehkan gue. Saudara, apapun yang hari ini sedang coba menggigit hatimu. Pandang kepada apa? Salib. Kenapa banyak orang Kristen, ini saya lagi terus dengungkan kepada jemaat yang ada tempat kami melayani dipercayakan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen gak berubah? Karena mereka gak memahami arti salib. Saudara, di sana ada pertukaran. Amin. Saudara bayangkan hidupmu yang harusnya ada di sana. Tapi Tuhan ganti. Kita punya hutang yang gak pernah bisa selesai sama Tuhan. Saudara punya hutang online aja saudara berusaha menyelesaikan kan. Ada utang pinjol daripada gue dikejar kolektor nih kan. Udah gue beresnya gimana caranya. Tapi hari ini saya mau bilang kita punya hutang sama Tuhan. Hidupmu ditukar. Engkau harusnya tergantung di kayu salib. Kalau engkau nonton The Passion of Christ, saya mau kasih tahu gini, jangan cuma tiap nonton nangis. Jadi saudara nangis bukan karena baper aja gitu kan. Waduh, padahal saudara saya mau kasih tahu, engkau yang harusnya melakukan itu. Tapi dia tukar hidupmu. Kalau saudara mengerti ini dan saudara paham ini,
Saya bukan orang yang sempurna sama sekali, enggak. Anyway, saya mau kasih tahu bahwa tujuan kehidupan kita bukan sempurna Bapak Ibu. Tapi tujuan hidup kita adalah bertumbuh menjadi dewasa. Bedanya apa? Kalau sempurna saudara gak bakal bisa sempurna. Tapi kalau saudara menjadi dewasa tujuanmu, engkau kan semakin orang dewasa kan harusnya apa? Ciri orang dewasa apa? Mikir dulu sebelum bertindak. Betul gak? Kalau anak-anak kan sikat aja mau kaca ditendang. Wah, dia pikir apaan? Gak mikir dia mah. Main bola tengah jalan ya kan gak mikir. Tapi kalau orang dewasa harusnya apa? Mikir dulu baru bertindak. Jadi kalau saudara bertumbuh ke arah dewasa, maka kalau saudara pernah buat salah, ya udah. Habisnya saudara jangan buat lagi dong, gitu kan. Orang dewasa bisa mikir begitu. Kalau anak-anak kan 1000 kali dia bakal buat hal yang sama. Tapi kalau orang dewasa dia akan mikir, oh iya gue kemarin salah. Pakai jalan ini gue nggak salah. Ya saudara jangan buat yang sama lagi dong. Ya, jadi tujuan kehidupanmu sebenarnya bukan menjadi sempurna, tapi menjadi apa? Dewasa. Karena kalau orang dewasa dia akan meninggalkan yang salah. Dia nggak buat lagi. Nah, saya mau kasih tahu salib. Bagi saya gini, saudara, saya mau kasih tahu. Salib adalah lambang dari kasih Tuhan. Pengejaran yang tidak pernah berhenti buat hidup kita. Saudara, kalau saudara pahami ini, saudara kayaknya sepertinya gak sanggup buat dosa. Benar. Saya terus belajar, saya tiap hari merenungkan salib. Kenapa? Karena semakin kita merenungkan salib, kita semakin merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita sampai gak sanggup buat dosa. Saya sedang belajar, saya bukannya bilang sampai itu, tapi saya merasa gini, Tuhan aduh buset, karya Tuhan kayak begitu buat hidup saya. Sampai timbul gak tega. Yang gampang saudara, kalau saudara punya utang 1 triliun. Saudara ancaman hukumannya seumur hidup. Lalu terus ada Pak Tamto datang gini, tenang, ini 1 triliun. Saudara bakal nyembah Pak Tamto gak? Karena nyawamu terancam. Engkau di penjara seumur hidup. Tapi Pak Tamto datang. 1 triliun. Oke Pak, saya yang bayar Pak. Keluar. 1 triliun diganti. Saudara akan bilang, aduh Pak, Bapak suruh apa aja saya mau deh Pak. Jangankan melayani Tuhan setiap minggu, setiap hari saya mau Pak di gereja ini. Saya bersihin gereja semua. Wih, saudara akan mengabdi. Gak tahu kenapa. Saudara, rasa terima kasihmu gak akan pernah bisa habis sama orang itu. Dan saya mau kasih tahu ini bukan perkara uang 1 triliun. Tapi ini perkara hidup yang kekal. Saudara, saya berharap saudara terus bisa merenungkan tentang salib. Sehingga apa? Waktu engkau sakit, kau mandang kepada salib. Waktu engkau hatimu mulai diserang sama banyak orang, engkau memandang kepada salib. Jangan lihat tempat sakitnya. Akhirnya bangsa Israel setiap yang digigit lalu mereka pandang salib. Makanya firman Tuhan bilang apa? Mereka tetap hidup. Kalau saudara mau tetap hidup, pandang salib itu. Ketika engkau disakiti sama siapapun, pandang salib itu. Ini kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Buat firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran-Mu yang Kau nyatakan pada pagi ini. Mengingatkan buat setiap kami bagaimana pentingnya kami menjaga hati kami. Karena dari sana akan terpancar kehidupan. Bukan saja kehidupan buat kami, tapi kehidupan buat orang lain. Apakah kami akan menjadi berkat buat orang lain atau tidak. Terima kasih hari ini kami disadarkan Tuhan, diingatkan Tuhan bahwa bukan tugas orang lain untuk menjaga hati kami. Kami gak bisa bilang kalau ngomong kira-kira dong. Jaga perasaan gua dong. No.
Karena bukan tugas orang lain menjaga itu, tapi tugas saya dan saudara menjaga hati kita masing-masing dengan segala kewaspadaan. Jaga sedemikian rupa. Artinya gini, jangan biarkan ada hal-hal yang merusak hatimu. Jangan biarkan kepahitan, kesakitan, iri hati, apapun itu masuk ke dalam hatimu yang membuat engkau menjadi panas hati. Yang membuat secara engkau gak sadar ketika engkau luaskan itu terjadi, maka hatimu dikuasai oleh iblis. Kenapa saudara bisa melihat berita-berita hari ini ada begitu banyak kejahatan yang irasional? Kejahatan-kejahatan yang di luar pikiran manusia normal. Karena mereka gak menjaga hati mereka. Mereka membiarkan itu masuk ke dalam hati mereka. Mereka gak jaga hati mereka. Terima kasih Tuhan hari ini. Cara yang untuk kamu jaga hatimu, pandang salib Kristus. Ketika engkau mulai diserang sama apapun itu, pandang kepada salib Kristus yang senantiasa tersedia buat engkau. Karena di salib semua sudah Tuhan tanggung. Sakit hati, iya Tuhan udah tanggung di kayu salib. Bagaimana gak sakit hati ketika dia melihat murid-muridnya, salah satu murid yang dikasih Tuhan, dia bilang, saya bukan bagian dari mereka, saya gak kenal. Semua orang meninggalkan Tuhan. Dia merasa sendirian hari itu. Dia sudah rasakan semuanya. Sebab itu firman Tuhan bilang begini, sebab imam besar yang kau punya adalah imam besar yang bukannya gak tahu apa-apa, bukannya gak merasakan apa-apa, tapi dia tahu dan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Tapi dia sengaja luaskan, dia biarkan luaskan semua terjadi itu dalam kehidupanmu. Supaya engkau belajar bertumbuh menjadi dewasa. Terima kasih Bapa. Mari jaga hatimu. Pandang kepada salib Kristus. Haleluya. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, Tuhan inilah yang ku tahu. Amin. Tuhan yang mengenal isi hatimu lebih daripada siapapun. Mari datang sama Tuhan. Bawa hatimu. Kalaupun hari ini hatimu sudah rapuh, hatimu sudah terpecah-pecah karena banyak hal yang menyerangmu dan kau gak cover hatimu. Kondisi hatimu lagi gak baik hari ini. Mari datang sama Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan ini hatiku Tuhan. Kau gak bisa jaga hatimu sendirian, kau butuh Tuhan. Supaya kehidupan memancar. Sekali lagi sama-sama katakan, oh
layak. Amin. Yes Tuhan, Kau mengenal hati. Amin, amin Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau yes, yes Tuhan, amin, amin. Ya Tuhan, kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hari ini engkau gak bisa sembunyi dari Tuhan, karena Dia tahu semuanya dalam hidupmu sampai apapun itu. Kalau hari ini engkau datang dengan hati yang kurang baik, Tuhan bilang begini, aku suka dengan hati yang hancur. Kalau hari ini hatimu sedang tergores, hatimu sedang mengalami banyak hal, dan kau sudah terlanjur mengizinkan sakit hati itu masuk ke dalam hatimu, sampai engkau mungkin sempat berencana untuk melakukan sesuatu untuk membuktikan kepada orang yang menyakitimu. Saya mau bilang hari ini, stop. Stop. Pandang kepada salib itu. Hari ini Dia akan betulin hatimu, karena engkau ada di dalam tangan Sang Penjunan itu. Sekalipun engkau hari ini hancur, tapi saya mau kasih tahu kabar baik buat engkau hari ini. Hatimu, hidupmu ada di dalam tangan Sang Penjunan itu. Dia sanggup memulihkanmu. Dia sanggup membuat sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Makanya firman Tuhan bilang begini, lihat, aku telah membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Aku sedang membuka pintu-pintu yang tertutup. Aku sedang membuat jalan-jalan yang baru di padang gurun. Kalau hari ini kondisi hatimu sedang tidak baik, mari akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Kau butuh Tuhan supaya hatimu kembali pulih, dan kau kembali menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau engkau sedang mengalami hati yang seperti ini, bolehkah saya melihat engkau untuk angkat tanganmu? Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, inilah yang ku tahu. Yes Tuhan, Kau mengenal. Mungkin hari-hari ini kau sedang banyak diremehkan orang. Kau gak dipandang oleh keluargamu. Ada begitu banyak yang coba menyerang hatimu, dan kau sempat tidak menjaganya dengan segala kewaspadaan. Aku di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, ini aku, ini hatiku Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, maukah engkau yang katakan kau maju ke depan? Saya mau berdoa buat saudara. Yes Tuhan, mari maju ke depan sini. Saya mau berdoa buat saudara. Supaya memancar. Sekali katakan, Tuhan ini, oh Tuhan ini layak. Yes Tuhan, amin, amin, amin. Hari ini izinkan Tuhan menyentuh hatimu. Izinkan Tuhan menyentuh hatimu, dan hari ini apapun yang kau rasakan yang mengganggu hatimu, pandang kepada salib itu. Jangan lihat kepada sakitnya, tapi pandang kepada salib itu. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan,
jamah hatiku Tuhan. Yes Tuhan, haleluya. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu.
Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sebelum saya berdoa, mulai hari ini, mulai sejak saat ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan apapun menyerang engkau. Jangan beri peluang sedikit pun kepada rasa sakit. Karena itu akan mulai menguasai hidupmu ketika engkau membuka celah itu. Kuncinya ketika engkau disakiti. Ketika ada banyak serangan-serangan untuk melukai hatimu. Ingat bahwa hati adalah barang yang mudah pecah. Jadi jangan main-main. Sebab itu firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketika apapun mencoba masuk, engkau punya pilihan untuk tidak membiarkan iblis menguasai hatimu. Engkau punya kemampuan yang diberikan Tuhan untuk menolak semua hal yang akan melukai hatimu. Pandang kepada salib itu. Jangan pandang kepada tempat di mana engkau digigit. Tapi pandang kepada ular tembaga itu. Maka engkau akan hidup, kata firman Tuhan. Kenapa ada kata maka engkau akan hidup? Karena kalau engkau membiarkan banyak hal menggigit hatimu, hal itu akan membunuhmu secara pelan-pelan. Sebab itu hari ini, ketika ada hal apapun yang menggigit engkau, berusaha menyakitimu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan memandang salib itu. Engkau tidak lagi bilang bahwa orang lain yang harus menjaga hatimu, bukan. Dengar para suami, bukan istrimu yang harus menjaga perasaanmu atau menjaga hatimu, bukan. Para istri dengar baik. Para orang tua dengar baik. Para anak-anak dengar baik. Bukan orang lain tugasnya untuk menjaga hatimu. Tapi Tuhan berkata, jagalah hatimu. Jadi adalah tugas kita untuk menjaga hati kita. Supaya dari hidupmu terpancar kehidupan. Bukan saja untuk hidupmu sendiri, tapi untuk orang lain. Sehingga engkau menjadi berkat. Ketika ini terjadi, maka kata-katamu otomatis yang keluar buat orang lain adalah kata-kata berkat. Karena di dalam hatimu hanya ada berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Maka itu yang akan terpancar keluar buat orang lain. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kebenaran firman-Mu disampaikan. Dan biar ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Supaya sejak hari ini kami betul-betul menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Terima kasih hamba berdoa buat gembala di tempat ini. Buat Pak Tamto dan Bu Mari. Beserta setiap visi dan misi yang ada dalam kehidupan mereka yang begitu luar biasa Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan gereja ini. Bahkan sekolah ini yang menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau memberikan ide-ide yang baru Tuhan. Engkau memberikan inspirasi-inspirasi yang baru Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan keberadaan mereka di tempat ini sudah dan akan lebih dan lebih Engkau tambahkan untuk menjadi berkat bagi sekeliling mereka Bapa. Bahkan Engkau akan memperluas setiap kemah mereka. Engkau akan memperluas setiap kapasitas mereka. Sehingga apa yang sedang mereka lakukan adalah mereka melakukan kehendak Bapa. Karena kami percaya bahwa hidup kami hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Dan sebab itu Tuhan, tolong mereka Tuhan. Dan kami percaya gereja ini menjadi gereja sesuai dengan namanya, menjadi kabar baik untuk banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Tuhan ditinggikan dan kami semakin direndahkan. Supaya hanya nama Tuhan yang dilihat dan semua orang akan datang kepada nama itu, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan dari Pak Ciko dan juga istri. Tuhan Yesus memberkati.
Sebentar kita akan tutup ibadah. Hari ini saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah yang membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Dan dalam ibadah ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hati kami dibaharui dan kebenaran firman Tuhan memerdekakan setiap kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami lepaskan berkat untuk Pak Ciko di dalam nama Yesus. Kehidupannya, pelayannya terus jadi berkat. Dalam pengembalaan yang dia lakukan, Tuhan menyertai dan terus memberkati. Juga istri dan anak-anak diberkati Tuhan. Apa yang mereka perlukan Tuhan sediakan. Tuhan selalu memenuhi segala yang diperlukan oleh jemaat Tuhan dalam pelayanan Pak Ciko dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini hadir, Tuhan memberkati. Terus Tuhan menolong kami dalam pendewasaan, dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga kami semakin hari menjadi jemaatan Tuhan yang dewasa. Bahkan kami percaya Tuhan melalui hidup kami, keluarga kami diberkati. Orang-orang sekitar kami diberkati. Dan saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk berjalannya pelaksanaan pembinaan wanita bijak single Tuhan yang sedang berlangsung selama 3 kali Sabtu. Tuhan memberkati, tidak ada satupun peserta yang mundur, semua mengikuti dan dibelayani, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk persiapan dari pelayanan wanita bijak ibu untuk misi yang dilakukan oleh Sekolah Kabar Baik. Tuhan memberkati, akan banyak ibu-ibu dilayani dan diberkati di dalamnya, membawa pemulihan untuk keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk peneguhan pernikahan dari Pak Eka dan Bu Widya Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena keluarga kami, Pak Eka dan Bu Widya boleh mengalami berkat-berkat Allah dalam pernikahan yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik itu Pak Eka maupun Ibu, demikian juga anak-anak diberkati Tuhan. Masa depan mereka menjadi masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengarahkan hati kami berdoa untuk Pak Alex Limbong Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala pesakit penyakit yang dialami oleh Pak Alex, Tuhan sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan pasca operasi yang dilakukan untuk Pak Ginto juga Tuhan, dan juga atas Ibu Mina, Tuhan memulihkan dengan luar biasa. Sehingga Pak Ginto dalam recovery dan juga Mina dalam recovery Tuhan. Tuhan kerjakan pemulihan yang luar biasa, kesehatan yang sempurna. Makasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur, kami menyerahkan saudara-saudara terkasih kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan menabur, memberikan persembahan. Setiap kami yang memberi Tuhan, berkat-berkat Allah yang melimpah turun atas kami. Bahkan kami juga yang mengembalikan persepuluhan, Tuhan memberkati. Kami yang memberikan komitmen kami Get 2020 akan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami mengingat Tuhan atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, usahakanlah kesejahteraan di mana Engkau aku buang. Demikian atas negeri kami Indonesia. Kami tinggal di negeri ini. Kami percaya kebaikan Tuhan turun atas negeri kami. Kami memberkati Bapak Jokowi di dalam nama Yesus. Dia menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Ada hikmat, ada urapan Allah turun atas Pak Jokowi. Juga para pemimpin-pemimpin, staf di sekeliling Pak Jokowi, mereka mendukung keputusan dari Pak Jokowi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami mau pulang, kami percaya Tuhan menyertai kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dari Yesus, sucikan kuduskan kami, tutup bungkus rapat sempurna. Kami percaya juga Engkau curahkan berkat atas kami, karena itu kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama juga adalah menjadi tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudara-saudaraku dimanapun kau berada, baik onsite saat ini maupun semua yang beribadah secara online,
Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Rajamu, dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom.